Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummat Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. 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 Amma ba'du. Para tulab dan thalibat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita senantiasa jangan melupakan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga Allah banyak memberikan peringatan kepada umat-umat yang terdahulu, terutama umat Nabi Musa alaihi salam. Dalam Al-Quran banyak. Ingat olehmu kepada nikmat yang pernah kami berikan kepadamu. Quran ini bukan saja ditujukan pada umat mereka, tetapi juga ke umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kedua, jangan kita lupa salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat dari manapun saja kita diketahui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan siapa di antara umatnya yang suka membaca salawat kepada beliau. Itu nanti akan dicatat dan insya Allah akan dibalas dengan syafaat. Kemarin saya di Kuntam menghadiri ijab kabul. Di dalam acara itu protokol tidak pernah mengatakan acara ini mari kita awali pertama dengan basmalah. Langsung dia mengatakan acara kedua khutbah nikah. Langsung prosesi perkawinan yang dipandu oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Sakrati. Saya langsung di saat itu menegur protokol supaya berkah ijab kabul ini Pak, jangan lupa membaca salawat. Akhirnya saya sendiri yang menyuruh Ustaz Salahuddin SPD, anaknya Ustaz Farid, membaca salawat. Begitu di sebagian majelis. Sehingga saya himbau sebelum saya tausiah, saya himbau dengan salah satu hadis. La yajlisu qaumun fi majlisin walam yusallu alayya kana alaihim hasratun
yaumal qiyamah wa indakhalul jannata lima yarawna minas sawab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tiadalah beberapa orang seperti kita ini hadir di satu majelis, kemudian majelis itu tidak diawali dengan bacaan selawat kepadaku, katanya Rasulullah. Mereka itu semuanya nanti pada hari kiamat akan menyesal luar biasa. Sekalipun mereka itu masuk surga. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana pahalanya orang yang membaca selawat. Itu yang disesalkan. Sekian saya baca selawat, luar biasa nikmatnya di dalam surga ini, di dalam hati ini. Apalagi lebih daripada itu. Itu saya katakan kemarin di majelis ijab kabul. Mudah-mudahan mereka yang hadir, sombong dan segala macam yang hadir tempat itu bisa menerima apa yang saya sampaikan itu, supaya di mana majelis apapun namanya kita tidak boleh melupakan selawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi majelis pengajian, majelis ijab kabul, supaya majelis itu diridai Allah, diberkahi oleh Allah. Jangan kita lupa membaca selawat. Dengan membaca selawat kita menyatakan diri syukur bahwa kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sebelum saya sampaikan ini, kita sekarang berada pada tanggal 27 Zulhijjah. Besok malam tanggal 28. Besok malam lagi tanggal 29. Habis tahun 1441 Hijriah. Umur bulan ini sesuai dengan di kalender itu 29 hari. Jadi tanggal 1-nya insya Allah nanti hari Kamis. Sudah berdada ini 1441 pada kita. Mau pamit katanya. Di sini kita sangat perlu mengoreksi diri kita. Bagaimana pekerjaan kita tahun yang sudah lewat. Awal tahun 1441 sampai akhir. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, katanya Sayyidina Umar. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab kelak di hari kiamat. Mana lebih kebaikan daripada kejahatan dari amal kita. Sehingga khalifah yang kedua Sayyidina Umar dalam seminggu itu dia hisab dirinya. Dia hisab dirinya seminggu dihisab. Dia perhitungkan berapa kebaikan saya, berapa kejahatan saya. Barangkali beliau catat caranya apa yang dikerjakan sehingga beliau itu ingat. Di saat-saat dia jumpai ada pekerjaan yang merupakan suatu pekerjaan yang nyeleweng daripada kebaikan. Di saat itu sebelum saya disiksa, katanya oleh Allah, saya akan menyiksa diri saya.
Sehingga di waktu beliau meninggal dunia, di saat beliau dipandikan, ternyata di belakang, di dada, Pak, di belakang ini, di punggung Sayyidina Umar dijumpai oleh sahabat yang memandikannya hitam ke muka. Hitamnya itu apa? Bekas daripada pukulan tangannya sendiri. Begitu luar biasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetapi kalau kita ya na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak pernah kita hisab diri kita sendiri. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Menurut hadis ini, kita sunat menutup bulan ini dengan puasa, dan sunat kita awali tahun 1442 Hijriah itu dengan berpuasa. Pokoknya kita akhiri dengan kebaikan dan kita awali dengan kebaikan. Itu tausiah kemarin saya sore di balasan itu juga saya sampaikan ini. Saya bermasyarakat puasa pada hari Kamis, pada hari Rabu itu akhir daripada bulan ini, kemudian awal bulan daripada tahun 1442 Hijrah itu yaitu hari Kamis. Mari kita berpuasa 2 hari, puasa akhir bulan dan puasa awal bulan. Karena itu pada anak-anak yang belum pulang, jangan pulang. Karena kalau kamu pulang barangkali lain nangan kembali, milik puasa. Mari kita latih diri kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya ini banyak pulang rupanya karena dia takut untuk melaksanakan puasa 2 hari. Rabu Kamis. Apa bani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shamal yaumal akhira min Dzulhijjah. Siapa saja di antara kalian yang berpuasa akhir dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari Rabu akhirnya, wal yaumal awwala minal muharrami, dan hari pertama daripada bulan Muharram, faqad khatama sanatal madiyatan wa fataha sanatal qabilata bisaum. Berarti dia sudah menutup tahun yang sudah lewat dan membuka tahun yang akan datang bisaumi, dengan berpuasa. Wa ja'alallahu lahu kaffarata khamsina sanatan, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya sebagai penghapus dosa kecil selama 50 tahun. Oh, luar biasa. Kaffarata khamsina sanatan. Kalau kita puasa awal tahun, puasa akhir tahun, berarti kita sudah terpelihara daripada mengerjakan dosa selama berapa tahun? 50 sanata, 50 tahun. Nah, karena itu kita mengajak sekalian, mari hari Rabu yang datang kita berpuasa dengan niat puasa sunat akhir tahun. Kemudian hari Kamis kita lihat puasa sunat awal
Kalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Malahan apa yang disampaikan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri, tapi ini sudah lewat. Apa katanya beliau? Untuk atwapa fi maqabiril muslimina fil Basrati min layali Dzulhijjah. Saya katanya keliling berziarah di kubur orang-orang Islam di kota Basrah. Keliling ya ziarah di kubur orang-orang Islam di kota Basrah min layali Dzulhijjati, di malam-malam bulan Dzulhijjah. Layal itu jamak daripada lail. Sebagian itu, jadi min itu sebagian dari malam-malam bulan Dzulhijjah. Faiza nurun fi qabri rajulin. Terus beliau itu melihat satu cahaya yang luar biasa keluar dari kubur seorang laki-laki. Jadi keliling kubur itu subul cahaya mana dari kubur seorang laki-laki. Bahwa kaptu mutafakkiran. Terus saya berhenti kan, berpikir saya, luar biasa ya. Siapa punya kubur ini? Sampai dari kuburnya inilah keluar cahaya yang begitu menyulang tinggi. Faiza sautul ma'alik. Nah, di saat itu ada suara yang saya dengar sebagai jawaban dari apa yang saya pikirkan. Bagaimana orang yang dikuburkan ini sehingga cahaya keluar dari kuburnya itu. Yaqul, suara itu berkata, ya Sufyan, katanya, hai Sufyan, alaika bisyami asri Dzulhijjati. Lazimkanlah dirimu supaya kamu puasa sunat 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Kalau kita tidak pernah puasa di dalam bulan ini, hanya di hari Arafah. Ya, termasuk hari Arafah. Kita sudah puasa enggak? Sudah. Kita sudah berpuasa pada hari Arafah. Alhamdulillah. Hari Arafah itu luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma min yaumin ya'tikullahu ta'ala fihi minan nar aksara mimma ya'tiku fi yaumi Arafah. Tiadalah dari satu hari Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka itu yang paling banyak katanya pada hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Siapa yang mempuasakannya? Insyaallah kita sudah kan? Karena kafaratil lisanatin madiyah wasanatin mustaqbilah, itu bisa menghapuskan dosa tahun yang sudah lewat dan insya Allah terpelihara kita dari mengerjakan dosa untuk tahun yang akan datang. Mengapa? Karena hari itu adalah hari yang mulia, hari wukufnya orang-orang haji di padang Arafah. Dan di samping itu katanya di dalam kitab ini, wa huwal yaumul ladzi unzila fihi, pada hari itu turunnya Quran terakhir. Ayat yang terakhir apa?
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tanggal 9 Dzulhijjah ayat terakhir. Hari ini saya sempurnakan agamamu. Saya sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya redha bahwa agama Islam itulah yang menjadi agamamu. Di saat turun ayat ini, semua sahabat bergembira. Semua sahabat bergembira karena semuanya sudah sempurna. Semua bergembira kecuali Sayyidina Abu Bakar yang menangis. Mengapa menangis? Dengan turunnya ayat ini menandakan bahwa lagi sekian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Itu yang ditangiskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat heran, mengapa kok Abu Bakar menangis? Kita gembira mendengar ayat ini. Baru beliau menjawab bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir. Tidak akan turun lagi ayat-ayat Al-Quran pada Rasulullah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mereka itu yang tidak percaya menyampaikan hal jawaban Abu Bakar ini pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan tepat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Hingga Abu Bakar itu termasuk a'lamus shahab. Dia paling alim di antara seluruh sahabat. Hadirin sekalian rahimakumullah wa fidakumullah. Alhamdulillah kita sudah mempuasakan hari 9 bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Akan berpuasa nanti hari Rabu tanggal 29 Dzulhijjah, hari terakhir daripada tahun ini. Dan kita akan puasa sunat awal daripada tahun 1442 Hijrah. Insyaallah katanya Rasulullah akan menghapuskan dosa kecil selama 50 tahun. Kita lanjutkan tadi itu. Hai Sufyan, hendaklah engkau puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Yu'ti laka nurun mislu hadza. Allah akan memberikan kamu cahaya seperti cahaya ini. Itu katanya suara yang didengar oleh Sufyan As-Tsauri. Kesimpulannya, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia karena dia termasuk salah satu daripada bulan haram. Berapa banyak bulan haram? Ada 4. Pertama Rajab, ingat itu. Kedua Dzulqa'dah. Ketiga Dzulhijjah. Keempat Muharram, ingat itu. Ada 4 itu namanya bulan haram. Di dalam Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang disebut di dalam kitab Allah. Coba, mana yang 12? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kamu diapa dengan Islam? Ini apa? Bulan nasional gelor itu gemar. Jadi harus kita tahu. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dan tanggalnya harus kita tahu. Karena itu dianjurkan kita oleh ulama kalau membuat surat jangan bulan nasional saja. Kalau mungkin sekarang kita buat surat umpamanya. Berapa sekarang tanggal 27. Umpamanya Senin 27 Zulhijjah 1441 Hijriah. Garis datar tanggal 17 Agustus 2020 Miladiah. Begitu caranya membuat surat. Jangan pakai nasional saja. Ya, anak-anak. Yang di atas itu bulan Hijrah. Garis datar di bawah bulan nasional. Ibadah itu termasuk sunat. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita akhiri bulan Zulhijjah ini lebih-lebih dengan pengajian pada hari ini. Besok Ustaz Andi barangkali nanti hari Rabu pagi mungkin Ustaz Andi itu menutup bulan ini dengan pengajian apalagi. Nah kalau saya nanti malam Rabu menutup pengajian jorok akhir daripada bulan Zulhijjah ini. Kita tutup tahun ini dengan kebaikan dan kita awali tahun depan ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca pada dulu sekali kepada ibu bapak kita kaum muslimin dan muslimat, khusus kepada Umi. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosanya oleh Allah, diterima kebaikannya, dan mudah-mudahan kubur mereka menjadi salah satu daripada kabar tahdir kubur lahumul Fatihah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami segala pahala yang kami baca ini di awal sampai akhir dan pahala pengajian ini
pada arwah ibu bapak kami semua ya Allah, pada arwah masyayikh dan guru-guru kami semua ya Allah, dan pada arwah siapapun yang sudah berjasa pada kami, keluarga kami, keturunan kami, terutama pada perjuangan kami di Pondok Pesantren Al-Mu'min ini ya Allah, dan tidak lupakan pada arwah seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wabil sholali kubur, wabil sholali pada almarhumah Al-Fatihah. Salatul alaihim wa